Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 pertemuan paling misterius yang dipercayai peninggalan iblis. Dalam perkembangan sejarah, manusia telah menemukan berbagai penemuan menakjubkan, seperti listrik dan bola lampu yang ditemukan oleh para ilmuwan jenius. Namun, apa jadinya jika suatu benda yang ditemukan memiliki campur tangan iblis atau kekuatan tak kasat mata? Berikut adalah kisah tentang 7 penemuan misterius yang dipercayai sebagai peninggalan iblis. Yang pertama, Gua Longyu. Gua Longyu adalah serangkaian gua yang menakjubkan yang terletak di Bukit Phoenix, dekat desa Gyeongbokgung di Sungai Lan, Tiongkok. Gua-gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992. Dan sejak saat itu, sekitar 24 gua telah ditemukan di area tersebut, dipahat dan diukir pada tahun 212 sebelum Masehi, pada masa dinasti Qin. Gua Longyu memegang gelar sebagai keajaiban dunia yang ke-9 oleh penduduk Tiongkok. Masing-masing gua memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi dengan ketinggian pencapaian 30 meter. Mencakup total area lebih dari 30.000 meter persegi. Ini menimbulkan pertanyaan dari para ilmuwan tentang teknologi yang digunakan pada zaman itu. Mengingat bahwa pada abad sebelum Masehi belum ada peralatan canggih seperti yang kita kenal sekarang. Salah satu hal yang menarik tentang Gua Longyu adalah bahwa meskipun begitu banyak gua di area tersebut, mereka tidak memiliki lorong penghubung antara satu gua dengan gua lainnya. Di dalam beberapa gua terdapat ukiran dengan pola yang menyerupai rasi bintang Big Dipper. Sampai saat ini, tidak ada catatan sejarah atau artefak yang ditemukan yang dapat menjelaskan secara pasti keberadaan gua-gua ini. Penduduk setempat memiliki keyakinan bahwa gua-gua ini dibangun dengan bantuan makhluk gaib atau iblis. Teori-teori ini menambah misteri dan daya tarik Gua Longyu sebagai salah satu situs bersejarah yang paling menarik di Tiongkok. Para pengunjung dan peneliti terus menjelajahi gua-gua ini dalam upaya untuk memahami lebih dalam tentang konstruksi mereka dan peran mereka dalam sejarah kuno Tiongkok. Yang kedua, peta Piri Reis. Sebelumnya kita pernah membahas tentang Piri Reis. Pada tahun 1929, sebuah peta misterius ditemukan oleh Khalil Adam di bawah tanah Istana Topkapi, Turki. Peta ini dibuat oleh Ahmad Muhyiddin Piri atau dikenal sebagai Piri Reis, seorang laksamana angkatan laut dari Kesultanan Ottoman abad ke-16. Piri Reis memiliki keahlian dalam navigasi dan kartografi. Dan pada tahun 1513, ia membuat peta yang memetakan kepulauan Atlantik dan timur dunia seperti Jepang dan akurasi yang luar biasa. Menariknya, peta ini memetakan Antartika yang baru ditemukan oleh dunia barat tahun 1773 oleh James Cook dari Inggris. 260 tahun setelah Piri Reis membuat peta tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa peta ini dibuat dengan bantuan kekuatan tak kasat mata atau bahkan alien dalam bukunya Kitab Bihri. Piri mengaku bahwa ia tak pernah berlayar ke Atlantik, tetapi peta tersebut tetap menjadi kontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi. Sayangnya, Piri dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak mendukung Gubernur Basro dalam pertempuran melawan Portugis di Teluk Persia. Pada 1513, Piri membuat peta yang menarik perhatian bagi para ilmuwan, lantaran menyertakan keterangan berlebih dan akurat. Lewat peta yang dibuat di atas kulit keruas itu, ia menyertakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur seperti Jepang. Namun, hal yang menarik bagi sejarawan adalah tahun 1513 itu juga menyertakan sebuah daratan besar di selatan Afrika yang kita ketahui kini sebagai Antartika. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada tahun 1773 lewat perjalanan yang dilakukan James Cook dari Inggris. Peta Piri Reis baru ditemukan kembali pada tahun 1929 oleh Khalil Adam di ruang bawah tanah Istana Turki.
saat ditemukan hanya sebagai fragmen yang bertahan yang menggambarkan Samudra Atlantik. Setelah itu, peta akurat ini hanya dianggap artefak sejarah yang belum diteliti lebih lanjut. Melalui Sini Express, pengarang buku Eric von Däniken berpendapat bahwa keakuratan peta Piri-Reis karena digambarkan lewat luar angkasa, dan adalah hal yang mungkin bila peta itu dibuat lewat kekuatan alien. Peneliti pertama dilakukan oleh Charles Hapgood pada 1965 dari University of Durham bersama tim. Mereka mengamati gambar peta garis pantai Antartika yang ternyata dipetakan tanpa selubung es. Hapgood berpendapat bahwa peta ini menggunakan teknik Mercator Projection yang menjadi alasan keakuratannya. Tetapi teknik ini belum pernah digunakan oleh siapapun sampai 1569 dan menjadi anomali melanggar hukum waktu sejarah. Untuk hal ini yang lebih masuk akal, Hapgood menyimpulkan bahwa peta Piri-Reis bersumber dari catatan pelaut-pelaut kuno yang telah memetakan pantai Antartika jauh sebelum daratan itu membeku 6.000 tahun yang lalu. Yang ketiga, Surat Iblis. Surat Iblis yang diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun merupakan karya kontroversial yang ditulis oleh Suster Maria Crocifissa della Concezione, seorang biarawati dari Sisilia, Italia. Pada tahun 1676, kisah di balik surat ini menyimpan nuansa misteri dan ketegangan spiritual yang tak terduga. Suster Maria dan pengakuannya menyatakan bahwa ia telah dipengaruhi oleh kekuatan iblis yang memaksa dan memerintahkannya untuk menghasilkan surat tersebut. Surat ini ditulis dalam berbagai alfabet kuno yang rumit dan tidak dapat dipahami pada zamannya, menghadirkan tantangan besar bagi siapapun yang berusaha untuk mengartikannya. Selama berabad-abad, teks tersebut menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan, hingga akhirnya sekelompok peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludovico berhasil mengungkapkan rahasia tersebut di balik kode-kode surat itu. Konten dari surat itu sendiri sangat mengguncang. Suster Maria dengan tegas menyatakan pandangannya bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus hanyalah objek mati, dan bahwa sistem kepercayaan yang ada di masyarakat tidak memiliki nilai yang sebenarnya atau relevansi yang berarti. Ini menunjukkan tidak hanya ketidakpatuhan terhadap ajaran agama yang dominan, tetapi juga mencerminkan kondisi mental atau spiritual yang kompleks. Para peneliti setelah memecahkan kode-kode surat itu mengemukakan dugaan bahwa Suster Maria mungkin mengalami gangguan psikolog seperti skizofrenia yang menyebabkannya mengalami halusinasi atau paham yang melibatkan dialog dan entitas spiritual. Temuan mereka membuka pintu untuk memahami lebih dalam kompleksitas pikiran manusia, terutama dalam konteks hubungan antar iman, realitas, dan kondisi psikologis individu. Surat Iblis tidak hanya menjadi bukti arkeolog teks yang sangat penting, tetapi juga menyoroti pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang agama, kepercayaan, dan kesehatan mental. Ini menjadi salah satu kisah yang memahami refleksi tentang bagaimana interpretasi dan pengalaman pribadi dapat membentuk perspektif kolektif dan sejarah spiritualitas manusia. Yang keempat, Baterai Baghdad. Pada tahun 1938, arkeolog William Koenig membuat penemuan yang menggetarkan dunia ilmu pengetahuan di Hujud Rabu, Baghdad. Sebuah guci tanah liat kuno yang ternyata berusia lebih dari 2000 tahun. Guci ini yang segera dikenal sebagai Baterai Baghdad memunculkan spekulasi yang mendalam tentang pengetahuan teknologi yang mungkin dimiliki oleh peradaban Mesopotamia pada zaman kuno. Guci itu memiliki struktur yang tidak biasa. Terdapat sebuah batang besi yang mengelilingi sebuah silinder tembaga. Konstruksi ini mirip dengan prinsip dasar baterai galvanik modern, yang mana jika diisi dengan larutan asam dan elektrolit lainnya mampu menghasilkan tegangan listrik sekitar 1, hingga 2 volt. Percobaan yang dilakukan oleh Koenig mengonfirmasi bahwa guci tersebut dapat menghasilkan arus listrik yang konsisten, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Dalam konteks sejarah teknologi, penemuan baterai Baghdad menjadi bukti signifikan tentang kemungkinan pengetahuan kuno mengenai listrik. Ini menantang paradigma bahwa kemampuan untuk menghasilkan dan menggunakan listrik adalah ciri khas era modern. Sebagai tambahan,
Beberapa teori menyarankan bahwa baterai ini mungkin digunakan dalam konteks medis, seperti alat analgesik untuk meredakan rasa sakit, dengan mengirimkan arus listrik melalui bagian tubuh yang membutuhkan pengobatan. Menariknya, temuan ini bukanlah satu-satunya indikasi tentang pemahaman kuno terkait sebuah buku kuno dari India yang disebut Silva Sansar. Yang kelima, Kitab Setan atau Codex Gigas. Codex Gigas yang juga dikenal sebagai Kitab Setan adalah salah satu manuskrip yang paling menakjubkan dalam sejarah. Ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 lembar kulit binatang yang memiliki berat hampir 75 kg. Manuskrip ini mengandung sekitar 320 halaman dengan beberapa lembar yang sengaja dihilangkan, menambahkan aura misteri yang mendalam di sekelilingnya. Legenda yang mengitarinya menyatakan bahwa kitab ini merupakan hasil dari perjanjian dengan setan sendiri. Menurut cerita yang terkenal, seorang biarawan dari biara Benediktin yang melanggar sumpahnya dihukum untuk mati dengan dikubur hidup-hidup. Untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman yang mengerikan itu, ia berjanji untuk menulis sebuah naskah yang memuat seluruh pengetahuan manusia dalam satu malam saja. Namun, menyadari bahwa tugas itu jauh melebihi kemampuannya, ia memohon pertolongan kepada iblis. Iblis dengan syarat tertentu yang tidak dicatat dengan jelas menyetujui permohonannya dan menyelesaikan naskah monumental itu dalam waktu semalam. Menurut legenda, sebagai tanda terima kasih, biarawan itu menurut legenda melukiskan gambar iblis di dalam Codex Gigas. Gambar itu menjadi salah satu elemen yang paling menonjol dan mendasari reputasi kitab ini sebagai kitab setan. Namun, selain konten yang kontroversial dan legenda yang mengelilinginya, Codex Gigas juga mengandung berbagai teks penting yang mencakup Alkitab lain, teks-teks medis, ensiklopedia, hingga hukum kanonik. Ini mencerminkan kekayaan intelektual dan keberagaman pengetahuan yang dimiliki oleh peradaban Eropa abad pertengahan. Yang keenam, gulungan mantra dari Serbia. Peneliti di Serbia Timur telah membuka penemuan yang sangat menarik. Gulungan emas dan perak yang ditemukan bersama jasad manusia yang telah meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Temuan ini terjadi di dekat kota Kostolak yang pada masa lalu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Gulungan ini bukan hanya sekedar artefak kuno. Mereka memegang mantra sihir yang tertulis menggunakan abjad Yunani dengan bahasa alami yang hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mantra-mantra ini diyakini sebagai kekuatan spiritual baik dan jahat. Mereka ditemukan sekitar orang-orang yang diduga menjadi korban kekerasan, mengisyaratkan bahwa penulisnya mungkin menguburkannya bersama mereka untuk membantu mereka menemukan kedamaian di alam kubur. Kehadiran gulungan ini memberikan wawasan yang langka tentang praktik keagamaan dan spiritualitas pada masa lalu, serta bagaimana manusia zaman dahulu mencoba untuk berhubungan dengan dunia roh dan kekuatan gaib. Yang ketujuh, mekanisme Antikythera. Pada tahun 1901, dunia arkeologi dikejutkan dengan penemuan luar biasa dalam reruntuhan kapal Romawi yang tenggelam di perarian dekat pulau Antikythera, Yunani. Para penyelam menemukan sebuah benda yang sangat-sangat aneh. Sebuah kotak persegi berisi roda gigi dan dial, dilengkapi dengan prasasti kecil yang tertulis di atasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa benda ini, yang kemudian dikenal sebagai mekanisme Antikythera, ternyata adalah kalkulator mekanik kuno yang menjelma sebagai cikal bakal teknologi komputer modern. Penemuan ini dengan segala kompleksitasnya segera menimbulkan berbagai pertanyaan yang mendalam di kalangan para ilmuwan. Siapa yang mampu menciptakan teknologi sedemikian maju pada masa itu? Dari mana asalnya? Dan untuk apa tujuan benda ini awalnya dibuat? Mekanisme Antikythera menjadi fokus utama penelitian untuk mencari jawaban atas misteri yang mengelilinginya. Tanggal pembuatan mekanisme Antikythera diperkirakan pada tanggal 22 Desember 1708 sebelum Masehi. Sebuah klaim yang telah diajukan oleh para peneliti berdasarkan analisis matematis dan astronomi yang kompleks dari fungsi-fungsi mekanisme ini. Namun klaim ini masih menjadi bahan perdebatan di antara ahli-ahli yang berpendapat, karena misteri mengenai teknologi dan kemampuan pembuatnya tetap sulit dipecahkan. Mekanisme Antikythera tidak hanya menghadirkan keajaiban teknologi dari masa lalu,
tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat pengetahuan dan kecanggihan peradaban Yunani Romawi pada masa itu. Demikianlah 7 penemuan misterius yang dipercayai sebagai peninggalan iblis. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.